Keberadaan Artijo Alkostar sebagai Hakim Agung selama 18 tahun di Mahkamah Agung itu telah memberi efek positif bagi citra Mahkamah Agung yang bertahun-tahun. Apa dibalik pembuatan film Artijo, dan kita pengen tahu juga nih maksud dari insan kesepian dalam keramaian itu gimana gitu, dan bagaimana sebenarnya sosok Pak Artijo ini sangat dekat dan sangat menginspirasi Mas Pugu sehingga Mas Pugu membuat film yang cukup luar biasa yang akan nantinya disaksikan oleh para rekan-rekan alumni bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan besar bagi saya pribadi untuk berdiri di depan para guru-guru saya dan para senior itu dan Bapak Ibu. Bagi saya, terutama sebenarnya lebih banyak yang senior daripada saya gitu. Jadi kalaupun saya membuat film dokumenter ini, katakanlah juga support Bapak Ibu sekalian, ada Prof Mahfud dan hari juga di sini yang kemudian mendukung penuh film ini. Yang menarik, banyak juga orang bertanya kenapa kemudian judulnya Insan Kesepian dalam Keramaian. Saya juga sempat berpikir apakah ini judul yang bagus ketika kemudian ini ditawarkan ke publik. Pertama, saya teringat waktu saya membuat buku biografi beliau di tahun 2018, saya menulis itu yang diterbitkan oleh Kompas. Ya betul. Nah itu saya menemukan bahwa almarhum itu melakukan penelitian di Makassar, di ujung badan dulu namanya, di sekitar tahun 78 atau 79. Nah, proses penelitian itu beliau lakukan, almarhum lakukan itu selama 9 bulan. Kalau mungkin itu dilakukan sekarang oleh dosen itu agak susah, karena dosen sekarang kan agak administratif gitu. Nah itu yang kemudian, judul buku itu juga menarik. Almarhum ternyata cukup puitis orangnya. Jadi beliau kemudian bikin buku itu, kemudian dikasih judul Insan Kesepian dalam Keramaian. Nah, mencoba untuk mengabadikan hal itu, kita bikin subjudulnya menjadi itu untuk merefleksikan penelitian beliau terkait dengan gelandangan yang waktu itu berada di ujung pandang. Dan sepengetahuan kami, kosakata gelandangan itu kemudian dikenal ketika Pak Artijo merepresentasikan penelitian itu di hadapan forum. Oke, boleh. Stigma publik sebagai lembaga peradilan tertinggi yang tidak dipercaya. Artinya kalau Pak Artijo ambil bagus, kalau nggak ambil juga nggak apa-apa, mereka tetap menang. Tapi kalau Pak Artijo ambil, ini ada kunci apartemen, Pak Artijo bisa pakai apartemen ini. Kumpul di sini. Awalnya waktu itu Mas Pugu membuat film untuk KPK kalau nggak salah waktu itu ya. Kita sempat diskusi panjang tentang akan IKUI membuat film ini. Kalau memang Mas Pugu sudah siapin proposalnya, kita belum siap pada waktu itu, sehingga ini diambil oleh Badan Wakaf untuk membuatnya. Tapi alhamdulillah kita ikut bangga dan ikut senang telah berhasil membuatnya film ini. Pak Artijo ini tokoh penting bagi kita semua, bagi bangsa dan negara ini, dan itu ditunjukkan ketokohannya semenjak beliau menjadi dosen. Beliau dosen yang tidak umumnya, dosen yang tidak biasa-biasa saja. Lalu dilanjutkan ketika beliau menjadi pengacara. Saya bisa membayangkan bagaimana seorang pengacara, karena sekarang saya pengacara, membayangkan Pak Artijo pada waktu itu menangani perkara yang hampir dibilang, kita jujur, beliau hampir tidak pernah menang perkaranya pada waktu itu. Tapi beliau dengan gigih, tidak pernah mundur, tidak pernah takut, dan tidak pernah merasa putus asa. Lalu Tuhan menunjuk beliau, itu betul-betul petunjuk Tuhan, karena pada waktu itu belum ada istilah hakim non karir pada waktu itu Pak Sarifudin. Jadi tiba-tiba pada zamannya beliau ditunjuklah hakim non karir, dan beliau menjadi hakim yang betul-betul kita rasakan. Mungkin kita semua tahu ada dikenal dengan namanya Artijo Effect. Bagaimana ketika Pak Artijo melipat gandakan hukuman
bagi para koruptor pada waktu itu, dan ini ternyata diikuti oleh banyak-banyak hakim di Indonesia, baik itu di tingkat pengadilan negeri maupun di tingkat pengadilan tinggi. Artinya Pak Artijo telah membawa pengaruh yang luar biasa di dunia peradilan pada waktu itu. Nah, saya juga melihat Pak Artijo dalam memutus perkara, beliau tidak semata-mata kontekstual dengan undang-undang. Beliau betul-betul memaknai undang-undang dengan nilai-nilai keadilan. Ini yang sebetulnya harusnya dimahami oleh para hakim-hakim kita, bahwa hukum itu tidak hanya semata undang-undang, tapi banyak sekali nilai-nilai keadilan yang harus digali. Dan itulah Artijo. Beliau mampu menggali nilai-nilai keadilan. Kalau orang bilang Artijo ini asal menghukum saja pada waktu itu, kami pernah melakukan penelitian, lalu kami tanyakan kepada beliau langsung, betul nggak Bang, abang ini asal menghukum aja, nggak baca lagi perkaranya? Ternyata dia bisa menjelaskan banyak sekali perkara yang dia bebaskan, banyak sekali perkara yang dia kurangi hukuman. Artinya dia sangat teliti dalam membaca, dan betul-betul dia serius dalam membaca. Nah, kaitan itulah kita mengambil hikmah dari keteladanan beliau. Semenjak beliau jadi dosen, tadi saya mundur sedikit, kita diajak nonton film sama beliau. Pada zaman itu nonton film di kampus itu agak aneh, karena itu pelajaran baru buat kita. Semua film-film hukum tentang lawyer, tentang segala penegakan hukum ditayangkan sama beliau. Beliau bawa TV sendiri ke fakultas dan kami disuruh nonton, dan kami disuruh menganalisa. Dan alhamdulillah dalam menganalisa saya dapat A terus waktu itu. Jadi ada kawan saya Mas Tito protes karena dia nggak dapat A. Jadi hal-hal ini sudah ditunjukkan oleh Pak Artijo. Bahkan beliau pernah jadi lawyer saya pernah jadi kliennya Artijo. Saya pada waktu itu ada masalah keterlambatan pengiriman uang bulanan ke BCA. Setelah saya selidiki lambat 3 bulan uang itu nyangkut di BCA, uangnya cukup banyak 50.000. Saya gugat itu di BCA dan lawyer saya Artijo Acosta. Yang menariknya adalah ketika kita diajak damai oleh BCA tentu malu digugat, apalagi oleh seorang Artijo Acosta. Lalu kami didatangi oleh orang BCA untuk diajak berdamai. Dibawakanlah kami TV dan kulkas. Bayangkan mahasiswa pada waktu itu punya TV, punya kulkas itu barang mewah pada waktu itu. Saya dan beberapa teman saya sudah mulai berpikir, ini diambil aja nih TV dan kulkas. Ketika kita lapor sama Artijo, dimaki-maki kita sama dia. Wah, ngajar kamu, kalau kamu ambil itu awas kamu katanya. Hanya TV dan kulkas kita gak ambil dan kita kalah di pengadilan. Jadi ini ada uang, dia membawa tas. Saya betul-betul shock dan kaget, kok bisa sampai selugasnya orang ini. Dan itu kayaknya sudah hal yang lumrah di Mahkamah Agung pada waktu itu. Nah, di dalam rapat itu sosok Artijo itu. Jadi ketika saya masuk fakultas hukum tahun 2008, Artijo itu sudah mengajar asas-asas hukum pidana. Ya, mengapa saya menjadi dosen kemudian, karena saya terinspirasi oleh Pak Artijo itu. Seperti kata Mas Amer tadi, Pak Artijo itu kalau ngajar dia proaktif, kasus-kasus dibahas dan punya banyak kali dipakai. Karena dia jadi dosen yang gede. Akhirnya saya bercita-cita juga jadi dosen, maka kemudian betul jadi dosen. Jadi betul yang teringat di pikiran saya, Pak Artijo itu integritasnya dan keberaniannya, dan dia tidak peduli di cerca orang. Tadi dikatakan oleh Mas Ari misalnya ya, Pak Artijo itu tidak selalu menghukum orang. Nah, ini saya cerita ketika Anas Urbani belum tidak jatuhi hukuman sama Pak Artijo, hukumannya dinaikkan dari 8 jadi 12 atau berapa, pokoknya hukumannya dinaikkan. Dua orang ribut. Saya waktu itu ketua umum KAHMI, didatangi lah oleh tokoh-tokoh KAHMI, diajak sidang itu. Pak Artijo itu highly kan, tokoh highly, saya bilang dia sangat senang kalau disebut sebagai orang highly, dia sangat bangga karena dia. Kenapa? Kok
kalau mengadili dia hanya tahu matematika, hukuman selalu ditambah. Termasuk si anak Subhaninu itu kan HMI yang paling baik, paling lah gitu. Nah, saya terus minta tolong Mas Amir ini, coba saya mau ketemu Mas Ardijo, saya bilang, beritahu bahwa dia dapat protes dari sesama ahli. Nah, lalu oleh Mas Amir ini diatur ketemunya di Jogja. Dulu toko buku Gramedia itu di tahun 2014 itu ada kafetarianya di sebelah kiri depan itu, selain buku. Sekarang sudah bukunya udah enggak, orang nggak beli buku lagi sekarang, sudah enggak ramai. Nah, waktu itu orang ke toko buku lalu ke kafetaria, saya makan di situ sama saya berdua, gitu. Yang lain sudah pergi berdua. Saya bilang, Mas Ardijo ini katanya hukumnya hukum matematika aja, kalau 8 jadi 12, kalau orang hukum 12 jadi 18 gitu. Kata saya apa itu? Itu pendapat masyarakat kan begitu, di kami juga begitu. Itu Anas bilang, Anas memang salah. Lalu dia pada saat itu mungkin karena sudah diberitahu oleh Mas Amer, Ali Yusuf Amer, bahwa saya akan tanya itu, dia itu sudah bawa berkas-berkas. Nih orang saya bebaskan, ini daftarnya, ini perkaranya di sini. Nah, semua korupsi hukum sama Ardijo. Banyak yang diturunkan, banyak yang dibebaskan. Gitu. Karena hukum itu soal keadilan. Hukum itu soal keadilan. Jadi tidak semua orang harus dihukum. Kalau semua orang harus dihukum, buat apa ada pengadilan bertingkat-tingkat? Dan Mahkamah Agung itu benteng terakhir. Itu kata Mas Ardijo. Nah, ke kalian, dan yang terpenting bagi Pak Ardijo itu dia sangat suka menggunakan istilah yang sekarang sering saya pakai adalah istilah sukma hukum. Istilah sukma hukum itu banyak diajarkan oleh Mas Ardijo. Hukum itu bukan hanya pasal-pasal. Menurut pasal sekian begini, menurut undang-undang ini sekian begini. Kalau cuma itu, ya gampang belajarnya. Tetapi kita harus menangkap sukmanya. Sukma hukum itu apa? Ya moral dan etika. Nggak bisa kalau cuma pakai aturan-aturan. Kadang-kadang orang yang menang bisa dikalahkan, orang yang kalah bisa dimenangkan. Sudah menggambarkan satu sosok yang seperti hakim. Ya kan, jadi calonnya tuh Mulia Lubis, Mahfud, Tri Mulia Hakim Agung edisi pertama. Kalau dari rumah ke kantor itu tas selalu dibawa. Setelah menyaksikan dan tadi diskusi ya, kita sama-sama nonton film Alkostar. Benar-benar harapan yang besar ya buat bangsa Indonesia untuk kita memiliki Artijo Alkostar lainnya yang bisa membawa harum nama institusi, teguh pendirian, panggilan hidup, menjaga dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Saya rasa Indonesia sangat perlu sosok seperti Pak Artijo Alkostar lainnya saat ini. Terima kasih. Masa depan dokumenter seperti ini sangat bagus Kak ya? Yes. Buat pembelajaran? Yes, saya setuju banget. Harusnya mungkin lebih banyak lagi ya insan-insan perfilman atau teman-teman akademisi yang menuangkan penelitian atau cerita biografi seperti yang tadi kita saksikan ini. Itu sangat baik untuk sosialisasi ke masyarakat, pendekatan ke masyarakat, dan juga menambah informasi bagi masyarakat. Saya dukung untuk lebih banyak lagi film dokumenter. Biasa kalau untuk pelajar dan mahasiswa Kak. Tapi kalau untuk ukuran kewakil rakyat dan kemudian para petinggi kita gimana Kak? Apa nih? Bahwa justru film ini harus diputar untuk mereka. Oh iya. Kepada wakil rakyat dan kemudian kandidat presiden dan yang lain. Menurut saya ya, Pak Artijo itu salah satu tokoh dan juga salah satu pimpinan yang nilai moralitasnya sangat tinggi, yang itu perlu dicontoh, perlu dimiliki oleh pemimpin-pemimpin Indonesia hari ini, para wakil rakyat hari ini. Nilai-nilai ketulusan, ikhlas bekerja, dan melayani masyarakat itu yang perlu ditingkatkan kembali ya, menurut saya. Sehat selalu Kak Afi. Terima kasih, sama-sama. Sendiri nggak pernah mau dibawakan sama saya. Sampai kantor pun dia juga bawa sendiri. Awalnya kan saya ditanya, Pak Artijo kan sebut-sebut untuk menjadi film Indonesia. Ya. Jadi gini,
Pak Artijo ini kan semula aktivis, kemudian dia masuk ke menjadi hakim. Artinya ketika dia masuk ke sistem itu masih tetap membawa idealismenya. Nah, itu yang susah untuk saat sekarang, dan mungkin kalau begitu kita akan menemukan Pak Artijo yang lain agak susah gitu. Bisa mungkin 100 tahun lagi baru ketemu. Nah, ini pesan sebenarnya yang ingin disampaikan, bahwa ketika orang masuk ke dalam sistem, terutama sistem hukum, tetap dia masih bisa menjalankan idealismenya. Terima kasih Mas. Siap. Sukses Mas. Amin. Apa dicalonkan presiden? Saya jawab, saya tidak punya bakat dan tidak berminat. Kalau sudah pensiun, Pak, ya saya pulang kampung, melihara kambing.